Selamat datang di SO Alur Cerita, tempat di mana kisah manhwa hidup dan bernafas. Siap? Yuk, kita mulai ceritanya. Aku masih tidak menyangka kalau ujianku hanya membunuh seekor kambing saja. Padahal aku telah mempersiapkan diri untuk mati dengan masuk ke dalam gerbang ini. Saat aku masih merasa kebingungan, tiba-tiba sebuah asap hitam muncul di belakangku, dan asap hitam tersebut mencoba untuk menyelimutiku hingga ke seluruh tubuhku. Pada akhirnya, aku pun dikirim ke sebuah dimensi. Lalu terdengar suara anak kecil yang bertanya, "Sebenarnya siapa Gyo itu?" Mendengar suara tersebut, aku pun langsung tersadarkan. Aku bertanya-tanya sebenarnya sekarang ini aku berada di mana. Lalu suara tersebut pun kembali bertanya kepadaku, "Apakah Gyo merupakan masternya?" "Master? Apa maksudmu?" tanyaku. Mendengar pertanyaanku, suara tersebut pun tiba-tiba menjawabku dengan nada kasar. "Si Alan, si idiot ini bahkan tidak mengerti apa yang kau maksudkan. Apakah ia benar-benar masterku? Baiklah, kalau begitu kau hanya perlu memberikan aku sebuah nama," kata suara tersebut. "Ah, nama? Apa maksudmu?" tanyaku lagi. "Yalah nama, maksudku lakukan link denganku," kata suara tersebut. Lalu tiba-tiba sebuah informasi muncul di depanku. Informasi tersebut mengatakan kalau ego ingin melakukan link denganku. Apakah aku ingin menerimanya? Apabila aku menerimanya, maka aku harus memberikan nama kepada ego tersebut. Yang dimaksud ego di sini adalah suara misterius tersebut. Aku pun pada akhirnya menerima link dengan ego dan aku juga memberikan nama ego tersebut dengan nama Lu. Setelah melakukan link dengan ego, aku pun tiba-tiba tersadarkan di kamar rumah sakit. Di depanku terlihat Nayun dan Taisik sedang menjaga diriku. Mengetahui aku yang telah tersadarkan, Nayun pun langsung memanggil perawat untuk mengecek kondisiku. Menurut cerita yang disampaikan oleh Taisik, bahwa aku telah pingsan selama 2 minggu, semenjak aku ditemukan di depan pintu lantai 5. Lalu Taisik juga menceritakan bahwa para player dari guild langsung datang setelah mereka melihat sinyal SOS dariku. Para player tersebut berhasil memojokkan Guardian. Namun sayangnya Guardian tersebut berhasil melarikan diri. Mendengar cerita tersebut, aku pada awalnya merasa sangat cemas. Apakah murid-muridku baik-baik saja? Lalu perasaan khawatir tersebut pun langsung hilang setelah mengetahui bahwa semua muridku telah selamat. Setelah beberapa minggu, aku dirawat di rumah sakit. Keadaanku mulai membaik. Aku pun langsung menelpon ibuku untuk memberitahukan bahwa aku akan segera pulang besok apabila aku telah melewati semua tes. Aku meminta kepada ibuku untuk tidak perlu mengkhawatirkan diriku. Setelah menelpon ibuku, aku pun sedikit merasa kecewa. Karena walaupun aku berhasil menyelesaikan ujian lantai 5, akan tetapi levelku masih level 1 saja. Namun aku pun tidak mau menyerah. Pada keesokan harinya, setelah aku boleh keluar dari rumah sakit, aku berencana untuk pergi ke menara untuk mengetes kemampuan terbaruku. Aku sangat yakin kalau pada saat ini, Nayun pasti sangat marah kepadaku apabila Nayun mengetahui bahwa aku pergi ke menara setelah keluar dari rumah sakit. Namun, aku tidak mau hanya berdiam diri saja setelah aku mengetahui kalau diriku telah memiliki kelas. Aku pun langsung membuka status windowku. Di sana bertuliskan bahwa nama dari kelasku adalah Ego Partner, sedangkan kemampuan unikku bernama Link. Link merupakan kemampuan yang dapat melakukan hubungan secara langsung dengan ego. Dan yang terakhir adalah skillku yang bernama Synchronize. Synchronize merupakan kemampuan yang dapat menggunakan kemampuan dari ego. Aku merasa kalau kemampuan ego ini sangatlah hebat. Namun aku masih belum mengetahui bagaimana cara menggunakan kemampuan ego. Aku pun berpikir cukup lama hingga pada akhirnya aku pun menemukan ide. Dengan gaya noraku, aku pun mengucapkan kata link up, namun tidak terjadi apa-apa. Yang ada, aku merasa sangat malu apabila seseorang melihat diriku tadi. Aku pun merasa bingung sebenarnya bagaimana cara menggunakan kemampuan ini, padahal aku telah memberikan nama egoku dengan nama Lu. Setelah mengucapkan nama Lu, tiba-tiba ego pun tersadarkan. Lalu tiba-tiba sebuah bola terbang di hadapanku. Menurut operator saat ini, Lu masih belum memiliki bentuk, dan untuk membentuk wujud Lu akan menyerap material secara otomatis. Aku bertanya-tanya material apa yang diperlukan. Aku pun menoleh ke sekitarku. Lalu tiba-tiba sebuah angin yang sangat kencang berhembus. Angin tersebut berasal dari Lu yang mencoba untuk menyerap seluruh benda yang ada di sekitarnya. Semua benda di sekitar pun mulai dihisap. Bahkan tasku yang berisikan item senilai 5 juta won dan semua pakaianku juga ikut diserap. Aku pun berusaha menahan kaloriku hingga pada akhirnya hisapan angin Lu pun telah berhenti. Setelah mendapatkan semua material yang dibutuhkannya, tiba-tiba Lu meledak dengan sangat dahsyat. Kemudian saat aku melihat ke depan, terlihat sebuah pedang melayang di depan mataku. Pedang tersebut merupakan wujud dari Lu yang sekarang. Setelah menemukan pakaian secara asal-asalan, aku pun bertanya kepada Lu, "Apakah kamu benar-benar Lu egoku?" Seperti biasanya, Lu pun menjawabku dengan nada kasar. "Ya ampun, mau berapa kali aku harus bilang padamu bahwa aku adalah egomu dasar idiot?" Mendengar jawaban dari Lu yang sangat kasar, aku pun berusaha sabar. Lalu aku pun kembali bertanya,
Sebenarnya ego itu apa? Apakah sejenis jiwa? Lu pun menjawab dengan nada kasar. Aku juga tidak tahu ego itu apa. Selain itu, berhenti memegangiku dasar mesum. Lama-kelamaan, aku pun mulai kesal. Setelah mendengar kata-kata kasar dari Lu, namun dikarenakan aku masih merasa penasaran, aku pun lanjut bertanya kepada Lu. Lu, apakah kamu bisa bergerak sendiri? Lu menjawab kalau pada saat ini ia masih belum bisa bergerak, namun lama-kelamaan ia pasti bisa bergerak. Lalu, apakah kamu bisa membatalkan link ataupun menggantikan masternya? Tanyaku. Lu menjawab bahwa itu sangatlah tidak mungkin. Yang berhak membatalkan link adalah masternya itu sendiri. Kembali ke pertanyaan selanjutnya. Aku bertanya, apakah lu bisa menyerang diriku ketika lu sudah bisa bergerak? Lu menjawab kalau itu bisa saja terjadi, namun menurut lu itu tidak ada untungnya bagi dirinya. Apabila aku mati, maka lu juga akan ikut menghilang. Dengan niat jahat, aku melontarkan pertanyaan terakhir. Apa kamu bisa merasakan sakit? Lu menjawab bahwa dia bisa merasakan sakit dan emosi jika aku mengaktifkan pengaturannya. Mengetahui hal itu, aku mengambil sebuah batu dan mengaktifkan pengaturan rasa sakit pada Lu. Aku langsung memukulnya dengan batu itu. Tujuanku untuk mendisiplinkan Lu yang suka berkata kasar. Akhirnya Lu memantul kembali padaku. Setelah 1 bulan, aku kembali menantang lantai tower. Kali ini ditemani Lu yang sudah menjadi cincin. Saat aku masuk tower, semua player di sana memandangku dengan heran. Rumor mengatakan namaku semakin terkenal di kalangan player. Bukan sebagai player yang tidak bisa naik level, melainkan dengan julukan baru, Tutorial Slayer, atau pembantai tutorial. Julukan itu bukan isapan jempol belaka. Aku membuktikannya dengan menantang puluhan orc dan goblin. Mengubah cincinku menjadi pedang Lu, aku melesat cepat dan menembak semua monster itu. Bukan hanya kecepatanku yang meningkat, kekuatanku juga drastis. Dengan 1 pukulan saja, aku berhasil mengalahkan puluhan monster sekaligus. Semua kemampuan itu bukan dariku sendiri, melainkan aku menggunakan kemampuan dari Lu. Setiap kali aku membunuh monster, bukan levelku yang naik, melainkan level Lu. Setiap kali Lu menghisap darah monster yang kubunuh, level dan statusnya akan meningkat. Setelah berhasil membunuh banyak monster, aku mendapatkan banyak kristal. Aku masih tidak menyangka bisa mengumpulkan kristal sebanyak ini. Padahal beberapa bulan lalu, aku harus bersusah payah mengumpulkannya. Lu tanpa sengaja mengejekku, dan aku langsung merespon dengan wajah menyeramkan, membuat Lu ketakutan. Setelah tasku penuh kristal, aku berencana menyudahi perburuan hari ini. Namun, aku berencana pergi ke gate keesokan harinya. Menurutku, EXP dan item di dalam gate lebih banyak daripada di tower. Aku pun menjelaskan semua kristalku. Di tengah perjalanan, aku tanpa sengaja bertemu dengan Taisik. Aku bercerita bahwa aku berencana masuk ke gate keesokan harinya. Tapi, Taisik malah menasihatiku untuk tidak pergi ke gate dulu sementara ini. Taisik mengerti bahwa aku sudah lama ingin masuk gate selama 5 tahun ini. Taisik memberitahuku bahwa baru-baru ini ada 4 player high ranker mati di gate Amerika. Selain itu, ada juga beberapa fenomena aneh, di mana gate yang seharusnya ranking F malah berubah menjadi ranking C, atau gate dengan bangunan dan arsitektur aneh. Menurut Taisik, dia belum pernah melihat fenomena aneh ini selama 23 tahun sebagai seorang player. Taisik lebih menyarankan aku untuk menunggu hingga keadaannya membaik. Mendengar nasihat itu, aku menerimanya dengan lapang dada dan berencana pulang ke rumah. Setelah keluar dari gedung asosiasi, aku teringat kalau aku masih punya banyak utang yang harus dibayar. Aku pun kembali mempertimbangkan apakah aku harus berburu di tower. Namun, drop item yang dihasilkan tower sangat sedikit dibandingkan dengan gate, di mana gate dapat menghasilkan kristal yang lebih berharga atau item langka. Aku akhirnya memutuskan untuk memasuki gate. Kali ini, aku tidak akan sendirian. Aku akan mengikuti lowongan yang dicantumkan di internet. Setelah menemukan gate yang cocok, aku langsung menemui ketua party yang membuka lowongan di sebuah kafe. Ketua party memperkenalkan dirinya sebagai Hase Ongso. Ketua party memberiku sebuah kertas berisi kontrak perjanjian selama ekspedisi di dalam gate. Dalam kontrak tersebut disebutkan bahwa sistem pembagian item diputuskan melalui lemparan dadu. Ketua party memberitahuku bahwa ekspedisi akan dimulai 2 hari lagi dan mereka akan bertemu di stasiun Guri jam 2 siang. Dalam cerita dijelaskan ada 2 macam gate. Gate sekali jalan dan gate bertahan. Gate sekali jalan akan hilang setelah diselesaikan 1 kali, sedangkan gate bertahan tidak akan hilang walaupun sudah diselesaikan berkali-kali. Perbedaannya, gate sekali jalan memberikan banyak item bagus dan hadiah spesial. Sedangkan gate bertahan memang memberikan item dan hadiah yang tidak terlalu bagus, tapi dianggap sebagai gate berisiko rendah karena sudah diselesaikan berkali-kali dan strateginya sudah banyak tersebar. Adegan berganti 2 hari kemudian, hari untuk memasuki gate telah tiba. Aku beserta tim ekspedisi lainnya memasuki gate bertahan dengan ranking F. Party ini terdiri dari 5 orang, 1 tanker, 1 archer, 2 dealer, dan 1 lagi masih misterius.
Karena ini ekspedisi gate pertamaku, aku berusaha memperhatikan partiku. Aku mengira wanita itu kenal dengan ketua party. Saat mereka menelusuri gate cukup jauh, ketua party merasakan sesuatu. Dia mengatakan ada yang datang ke arah mereka. Ternyata itu adalah puluhan zombie yang datang. Ketua party sudah menyusun rencana. Tanker bertugas menahan gempuran zombie, kedua dealer bertarung di garis depan, dan Archer memberikan bantuan dari belakang. Salah satu dealer sedikit kesulitan mengalahkan zombie. Namun, di sisiku, dengan kecepatan kilat, aku mengalahkan puluhan zombie dengan mudah. Partiku hanya bisa ternganga melihat kehebatanku. Mereka tidak menyangka aku sehebat ini. Setelah mengalahkan rombongan zombie dan berjalan cukup jauh, akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat. Di sela-sela istirahat, Tanker dan dealer memujiku habis-habisan. Padahal aku player pemula, tapi mereka merasa aku meng-carry mereka selama ekspedisi ini. Mereka terus mencoba menjilatku, tapi aku tidak mau terbuai dengan pujian itu. Aku merendahkan diri karena tidak mau menyinggung perasaan ketua partiku. Setelah beristirahat cukup lama, ketua parti memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Aku bertanya pada Lu, "Apa kamu sudah siap?" Lu menjawab kalau dia sudah siap, tapi dia tidak menyukai rasa darah zombie itu. Saat kami memulai perjalanan, diam-diam, Tanker dan dealer terlihat sedang merencanakan sesuatu yang licik. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya kami tiba di ruangan bos dari gate ini. Sebelum memulai penyerangan, ketua parti menyusun rencana lagi agar mereka bisa mengalahkan bos dengan mudah. Ketua parti menjelaskan bahwa bos yang akan kami hadapi adalah monster ghoul yang dikenal cukup kuat. Saat ketua parti menjelaskan, tiba-tiba Tanker memotong penjelasannya. Menurut Tanker, mereka sudah mengetahui semua informasi itu dari internet. Tanker mengatakan kalau dia sudah tidak sabar untuk segera menyerang bos monster. Ketua parti tidak setuju dengan anggapan Tanker. Menurutnya, walaupun mereka semua sudah mengetahui informasi bos, tetap saja jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh satu orang, itu akan berdampak pada keseluruhan parti. Mendengar teguran dari ketua parti, Tanker tidak terima dan malah mengejeknya. Melihat ketua parti diejek, wanita yang selalu berada di dekatnya memasang wajah sangat marah dan berniat menyerang Tanker. Namun, ketua parti langsung memelototi wanita itu, dan wanita itu akhirnya mulai tenang lagi. Ketua parti pun mulai menjelaskan rencananya. Setelah mereka melelehkan jeruji besi dengan menggunakan asam dan masuk ke ruangan bos, bos monster pasti tidak akan langsung menyerang mereka jika mereka tidak menyerang bos monster terlebih dahulu. Lalu, pertama-tama, ketua parti menembakkan panahnya dengan jurus bernama Explosive Arrow kepada bos tersebut. Tembakan panah itu pasti akan membuat bos monster marah besar dan mulai menyerang mereka. Dari situlah tugas Tanker untuk menahan serangan dari bos monster. Lalu, kedua dealer maju ke depan untuk mulai menyerang bos monster secara bertubi-tubi. Dan apabila bos monster mulai merasa dirinya dalam situasi berbahaya, dia pasti akan mulai menggunakan pertahanannya. Pertahanan itu akan meningkatkan defense bos monster sebanyak 3 kali lipat. Dari situlah kemampuan dealer akan mulai menyerang bos monster. Walau damage yang dihasilkan sedikit, lama-kelamaan bos monster pasti akan kalah. Namun, semua perkiraan ketua parti salah. Dengan sekali tebas saja, aku berhasil mengalahkan bos monster itu. Seluruh partiku kembali terperangah melihatku mengalahkan bos dengan sekali serangan. Bahkan aku juga tidak menyangka akan hal itu. Setelah berhasil mengalahkan bos monster, aku mendapatkan skill baru bernama Cannibalism. Cannibalism adalah skill yang dapat memulihkan health hanya dengan melahap banyak monster. Lalu Tanker dan dealer pun mulai menjilatku lagi, sampai-sampai mereka meminta kontakku. Mereka tahu aku pemain yang sangat hebat. Ketua parti mengatakan kalau drop itemnya bernama Dagger of Paralyze. Dan sesuai tertera di kontrak, ketua parti akan membagikan drop item tersebut dengan melemparkan dadu. Lalu Tanker mencoba mengajakku masuk ke dalam konspirasinya. Tanker bertanya kepadaku, "Apa kamu tidak mau drop item itu? Sejujurnya, bukankah kaulah orang yang sudah melakukan semua pekerjaan ini? Itu artinya kau berhak untuk mendapatkan drop item itu. Tenang saja, aku dan dealer akan menangani ini. Jadi, kamu hanya perlu mengikuti kami dari belakang saja," katanya. Namun sayangnya, aku tidak tertarik dengan ajakan itu. Aku merasa, setelah 5 tahun menjadi pelatih, aku bisa memperhatikan sifat orang dengan sangat baik. Menurutku, Tanker dan dealer adalah orang yang sangat buruk. Namun, aku tidak menyangka kalau mereka juga akan melakukan hal kotor seperti ini. Sedangkan di sisi lainnya, ketua parti dan wanita di sebelahnya, aku masih belum bisa membaca sifat mereka berdua. Aku merasa kalau mereka berdua masih berusaha menyimpan sifat asli mereka. Ketua parti pun akhirnya memulai pembagiannya. Saat ketua parti mengeluarkan dadunya, Tanker dan dealer saling menatap. Lalu Tanker memulai pergerakannya dengan mencoba menyerang ketua secara mendadak. Namun, aksi Tanker berhasil kuhentikan. Aku langsung membantingnya dengan sangat keras. Tanker merasa bingung. Bukankah aku berada di pihaknya? Lalu Tanker meminta bantuan kepada temannya. Namun sayangnya, dealer sudah ketakutan terlebih dahulu. Dalam hatiku, aku merasa,
Jika aku tidak menghentikan Tanker, Tanker pasti akan mati oleh wanita itu. Bahkan aku tidak menyadari kalau wanita itu mengeluarkan pisaunya. Aku berpendapat kalau wanita itu sangatlah berbahaya, dan itu tidak berbeda dengan ketua party, di mana pada saat ketua party hampir ditusuk, dia malah tidak takut. Yang ada malah ketua party menatapi pedang tersebut dengan wajah yang tenang. Karena aku merasa penasaran, aku bertanya kepada mereka berdua, "Sebenarnya kalian itu siapa?" Ketua party pun menjawab, "Seharusnya aku yang bertanya. Sebenarnya kalian itu siapa?" Lalu aku bertanya kepada ketua party, "Mau diapakan mereka berdua ini?" Dengan wajah ketakutan, dealer pun mencoba meminta ampun. Dealer berkata kalau dia hanya menerima bayaran dari Tanker, dan dia tidak mengetahui kalau Tanker berniat untuk menusuk ketua party. Ketua party pun mencoba berpikir. Ketua party pun akhirnya menyuruh wanita tersebut untuk membereskannya. Dengan sangat cepat, wanita itu langsung berpindah ke belakang dealer dan memukul kepala dealer hingga pingsan. Melihat aksi yang dilakukan oleh wanita tersebut, sesuai dugaanku bahwa wanita itu adalah player yang sangat berbahaya. Aku pun ikut meniru cara wanita itu, dengan memukul leher Tanker hingga pingsan. Lalu aku mencoba bernegosiasi dengan ketua party. Aku mengatakan kalau aku akan mengambil drop item tersebut. Ketua party bertanya, "Bukankah kita harus melakukan lempar dadu terlebih dahulu?" Aku beralasan, kalau dirikulah yang telah menyelamatkan ketua, makanya aku berhak atas item tersebut. Selain itu, aku juga mengatakan kalau item selevel ini tidak akan mungkin cocok dengan player seperti ketua party. Ketua party merasa kalau aku mengetahui dirinya. Ketua party pun bertanya kepadaku, apakah Jill telah mengenali dirinya? Aku menjawab kalau aku tidak mengenal ketua party, namun aku sangat yakin ketua party bukanlah player sembarangan setelah melihat aksi yang dilakukan oleh pengawalnya, yaitu wanita itu. Dengan santainya, aku mengatakan kalau aku akan menyerahkan kedua orang tersebut kepada ketua party, dikarenakan aku masih berencana untuk melakukan perburuan di dalam gate tersebut. Pada akhirnya, aku pergi meninggalkan ketua party. Setelah cukup jauh meninggalkan ketua party, Lu memberitahuku kalau dia juga merasakan kalau wanita itu sangatlah berbahaya. Aku menjelaskan itulah mengapa aku tidak ingin terlalu banyak bicara dengan mereka berdua. Lau mengatakan kalau aku sangat sadis karena telah menyerahkan kedua pria tersebut kepada orang yang berbahaya seperti ketua itu. Selain itu, aku juga mengambil drop item begitu saja. Aku menjawab, "Ya, aku kan telah menyelamatkan nyawa mereka berdua, dan berkat itu juga aku bisa melakukan farming seperti ini. Selain itu juga, Lu dapat menyerap darah dari para zombie untuk meningkatkan statusnya. Status yang dihasilkan dari darah zombie adalah stamina. Karena darah yang telah diserap sudah cukup banyak, aku pun memutuskan untuk pergi ke ruangan hadiah, di mana ruang hadiah tersebut hanya dapat diakses melalui mayat dari bos monster. Ketika aku mencoba membuka ruangan hadiah, tiba-tiba aku merasa ada yang aneh dengan tembok di sebelahnya. Aku bertanya, apakah tembok ini memang seperti ini sebelumnya? Lu pun menjawab, tidak. Karena penasaran, aku mengecek tembok itu dengan mengetuknya. Alhasil, aku merasa terdapat ruangan lain di balik tembok itu. Aku pun memutuskan untuk menghancurkan tembok itu. Dengan sekuat tenaga, aku menghancurkan tembok itu. Setelah tembok dihancurkan, Lu tiba-tiba mengatakan kalau dia merasakan adanya ego lain. Aku bertanya, apa kamu yakin, Lu? Lu pun menjawab kalau dia benar-benar sangat yakin bahwa terdapat ego di dalam ruangan tersebut. Itu dia ceritanya untuk hari ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukungan kalian bikin aku semangat untuk membawakan cerita seru berikutnya.